ada dua metode bagaimana broker forex khususnya mendapatkan keuntungan di bisnis ini. Simak sampai selesai videonya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Pas Trader di sini tentunya. Oke, di video kali ini kita mencoba bongkar lebih dalam lagi tentang broker, yang mana kita mau tahu nih secara garis besarnya seperti apa sih broker forex ini, ya khususnya broker forex mendapatkan keuntungan dari bisnis atau industri forex ini. Nah, pada dasarnya ada dua teman-teman, ada dua metode atau cara atau model broker mendapatkan keuntungan di industri forex. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama adalah dalam dunia broker forex, ya, setiap perusahaan pasti tentunya atau setiap perusahaan broker tentunya memiliki mekanisme yang berbeda-beda, ya, memiliki aturan yang berbeda-beda dalam menentukan fee atau keuntungan atau misalkan komisi atas jasa yang mereka berikan dalam industri ini. Nah, apa saja metode atau dua metode tersebut atau dua model tersebut? Yang pertama, teman-teman, broker forex mengambil fee, ya, mengambil fee dari setiap transaksi lot para trader. Tentunya yang terjadi baik itu dalam transaksi jual ataupun transaksi beli. Jadi setiap lot, ya, mereka akan mendapatkan fee di sana. Nah, jadi semakin banyak orang menggunakan broker A misalkan, dan banyak yang melakukan transaksi di sana baik jual maupun beli, mereka akan mendapatkan fee. Nah, tentunya fee ini pastinya tidak berbeda-beda, ya. Setiap broker pasti memiliki perbedaan berapa fee yang mereka ambil dari setiap lot transaksinya. Nah, inilah yang mungkin menjadi satu kelebihan dari broker, ya. Maksudnya kelebihannya itu gini, mereka mau trader rugi ataupun untung, ya si broker tetap untung gitu. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada namanya mereka mengalami margin call atau loss. Nah, justru broker kita bicara tentang broker yang baik, ya, bukan broker dalam tanda kutip curang. Ini kita broker yang betul-betul profesional. Nah, mereka kenapa banyak para mungkin pemain dari bisnis ini lebih memilih atau mungkin mereka lebih interest di industri brokernya, karena tidak ada yang namanya, bukan tidak ada, mungkin ada saja, ya, kerugian, tapi minim sekali kerugiannya, tergantung jumlah kliennya atau member atau jumlah akun yang dibuka di sana. Nah, jadi mereka mendapatkan keuntungan dari fee transaksi lot, bisa saja seperti itu, baik jual maupun beli, ya. Nah, ada juga ini yang kedua nih, ada juga modelnya seperti mengambil untung dari selisih spread. Nah, jadi kalau kita trade kan pasti ada spreadnya tuh. Nah, spread ini mereka mengambil keuntungan atau selisih dari situ. Jadi contoh misalkan kita jual atau beli mata uang euro USD misalkan. Spread yang mereka belikan misalkan 2 pips. Nah, berarti mereka mendapatkan keuntungan dari 2 pips itu. Makanya ketika teman-teman trader, ya, saat open posisi, baru open posisi langsung minus. Nah, itulah disebut sebagai selisih spread tadi, ya. Jadi selisih spread inilah yang menjadi keuntungan si broker, teman-teman. Jadi teman-teman lumrah atau wajar ketika teman-teman trade itu baru open langsung minus gitu. Jadi banyak trader pemula masih bingung, kenapa di broker ini saya trade-nya itu langsung minus gitu. Itu adalah spread, teman-teman. Spread atau selisih antara jual dan beli. Dan umumnya sebenarnya begini, banyakkan broker saat ini menggunakan selisih spread ini, ya, daripada transaksi lot. Kenapa? Karena nilainya itu mungkin kelihatan lebih gede daripada
komisi atau fee dari lot tadi ya. Kalau lot misalkan rata-rata kan jarang ya orang trader itu atau para trader itu membuka open posisi yang gede ya. Kebanyakan yang di bawah satu lot kebanyakan. Karena trader pada umumnya paling banyak itu kalau di ini kan ya lebih banyak trader retail ya daripada trader yang sifatnya institusi. Walaupun mereka trade-nya itu menggunakan lot yang gede, tapi tidak sering. Kalau misalkan lihat yang retail kan mereka lotnya kecil tapi sering gitu. Jadi broker-broker ini banyak sekarang ini menggunakan mengambil komisi atau fee dari selisih spread tadi teman-teman. Nah jadi tapi walaupun begitu masih ada saja broker juga mengambil komisi atau fee dari lot transaksinya. Nah jadi teman-teman, broker mengambil keuntungan yang dinyatakan dengan satuan pips. Ya, jadi misalkan itu tadi ya, spread tadi 2 atau 3 pips segala macam. Kecil saja, tapi kalau banyak yang trading, ya banyak juga gitu hasilnya. Ya, banyak juga hasilnya. Semakin banyak orang transaksi, semakin banyak profit atau keuntungan yang mereka dapatkan gitu. Nah, kalau mau dihitung-hitung ya, dari 100% misalkan trader pemula misalkan, itu 95% ini kan gagal. Itu 95%-nya gagal di market. 5%-nya aja berhasil. Yaitu pemula. Ya mungkin dalam jumlah keseluruhan trader ya mungkin 95% yang gagal. Namun dalam hal ini bukan berarti broker itu serta-merta melakukan kecurangan terhadap transaksi-transaksi si trader, enggak juga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat broker yang menawarkan spread kecil, ada spreadnya tetap, ada spreadnya yang tidak tetap gitu ya. Tidak tetap maksudnya dia bisa mengembang gitu ya. Atau apalagi kalau ada news tiba-tiba ngembang besar, ya seperti itulah. Itu mereka punya satu kebijakan dalam bisnis mereka ya. Wajarlah kalau misalkan namanya juga bisnis ya. Namanya juga bisnis pasti mereka mencari keuntungan, sama dengan kita sebagai trader. Pasti di market kita mencari profit. Ya, nggak mungkin cari rugi. Nah, trader, broker pun sama begitu. Hanya saja teman-teman, kita perlu memiliki pemahaman broker yang baik itu, yang tepat itu seperti apa buat kita untuk trading. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ya belum paham tentang broker, belum mau trading tapi bingung cari broker yang tepat seperti apa, teman-teman bisa deh melihat video ya ada di videonya linknya di atas ya, 5 rekomendasi broker khusus pemula ya. Ada videonya, ada linknya di atas, silahkan dilihat di situ. Dan teman-teman juga bisa lihat nih ada ciri-ciri 10 ada linknya di atas juga, 10 ciri-ciri broker nakal atau broker bandar. Nah, teman-teman bisa lihat video-video pas trader tentang broker, cari dan lihat bagaimana ciri-cirinya segala macam. Ada juga yang mengatakan bahwa semua broker itu bandar segala macam. Ya memang semua bisa dibilang broker juga bandar, tapi ada bandar yang dalam artian bandar di sini bandar yang curang ya gitu. Nah, teman-teman sekalian, video singkat ini semoga bermanfaat ya, dan teman-teman jadi paham, oh ternyata broker itu mengambil selisih atau mengambil komisi itu, keuntungan itu dari dua metode ini ya. Mungkin bisa juga dari kayak semacam biaya menginap kayak swap ya, terus ada lagi yang namanya komisi ya, segala macam. Jadi teman-teman semuanya yang pemula khususnya ya, kalau yang pemula mungkin belum begitu paham tentang broker, saya pikir ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Anda. Bagi yang sudah paham tentang broker, terima kasih sudah nonton video ini. Teman-teman yang masih belum paham atau masih memiliki pertanyaan atau bingung, silahkan klik di kolom komentar, kita diskusi sama-sama tentang broker. Bagi yang tidak suka, silahkan di dislike aja videonya atau jangan dinonton, silahkan di unsubscribe. Dan bagi yang menyukai video ini dan merasa bermanfaat, silahkan di share, di like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih teman-teman, semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga video ini bermanfaat tentunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, salam pas trader Indonesia.